欢迎总统先生访华。Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, berita yang cukup panas kali ini datang dari China, Indonesia bos. Baru-baru ini seluruh negara di dunia termasuk kita, Indonesia, diminta untuk waspada terhadap bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh negeri Tiongkok China. Pasalnya dikatakan bahwa tujuan akhir bantuan dana segar Tiongkok ini pun sebenarnya merupakan bagian dari upaya mendominasi sektor sumber daya alam serta menyingkirkan pengaruh barat bos. Nah, bagaimanakah maksudnya itu? Dan siapakah yang menyatakan hal itu? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang cukup panas datang dari negara pemilik bahan baku bom nuklir terbesar di dunia. Baru-baru ini terungkap bahwa ternyata negara pemilik bahan baku bom nuklir terbesar dunia bukanlah Rusia, China, atau Amerika bos, melainkan pemiliknya adalah sebuah negara dengan penduduk mayoritas muslim. Nah loh, lantas berapa besarkah kandungan bahan baku bom nuklir yang dimilikinya dan negara manakah itu? Apakah Indonesia? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, berita pertama datang dari Indonesia yang kini diminta untuk mewaspadai bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh negeri Tiongkok China. Admin kutip dari Tribun Bisnis. Seperti yang kalian tahu, negeri Tiongkok China saat ini memiliki ambisi besar untuk membangun jalan sutra modern bos, yang disebut dengan proyek BRI, yaitu Belt and Road Initiative. Dalam kerjasama ini, pemerintah China pun akan menggelontorkan dana bantuan segar untuk membangun segala infrastruktur jalan dan jalur kereta untuk membangkitkan jalan sutra modern itu bos. Termasuklah di dalamnya yang ikut kerjasama adalah negara kita, Indonesia. Nah, di lain sisi pemerintah China pun juga telah menggelontorkan miliaran dolar melalui mekanisme Belt and Road Initiative ini ke negara-negara di kawasan Afrika Sub-Sahara bos. Namun cara China memberikan utang kepada negara lain guna menumbuhkan ekonomi ini pun diungkap kelicikannya oleh eks-tahanan politik China sekaligus penyintas pembantaian lapangan Tiananmen 1989, yaitu Mr. Jian Liyang. Ia pun mengungkapkan bahwa bantuan dana segar Tiongkok ini sebenarnya merupakan bagian dari upaya mendominasi sektor sumber daya alam Afrika serta menyingkirkan pengaruh barat bos. Dan menanggapi hal ini, lembaga sentris yaitu Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies juga mengingatkan kepada negara-negara di dunia termasuklah kita Indonesia untuk waspada dengan segala bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh Beijing bos. Keajaiban China ini pun disebut sentris akan menjadi keniscayaan karena rendahnya sistem pemerintahan otokratis China yang memicu terjadinya korupsi dan rendahnya penerapan hak asasi manusia bos. Lanjut kemudian Mr. Jian Liyang. Dalam laporannya ini pun juga menyebutkan bahwa China telah menyebarluaskan model negara dan bangsanya ke Afrika. Sehingga dengan cara ini mereka dapat membuat partainya, yaitu Partai Komunis China atau PKC, jauh lebih kompetitif di Afrika dalam hal kemampuannya untuk terlibat dalam penjualan pengaruh daripada negara demokrasi barat seperti Amerika Serikat dan juga Kanada. Nah, cukup panas nih bos. Artinya negara kita Indonesia pun juga diminta untuk mewaspadai bentuk-bentuk kerjasama seperti ini. Dan yang meminta hal ini pun juga bukan sembarangan, yaitu lembaga sentris Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies yang disingkat Sentris, di mana awalnya Tiongkok akan memberikan bantuan dana segar untuk membangun infrastruktur dalam program Jalan Sutra modernnya. Tapi di balik itu disebut bahwa program ini sebenarnya merupakan bagian dari upaya mendominasi sektor sumber daya alam serta menyingkirkan pengaruh-pengaruh barat. Nah, perlu kalian ketahui bos, negara kita Indonesia kini pun juga terlibat dalam proyek Jalan Sutra modern ini, di mana Bank Dunia pun menyebut BRI sebagai upaya ambisius untuk meningkatkan kerjasama regional dan konektivitas antar benua.
Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur, perdagangan dan investasi antara Tiongkok dengan 65 negara yang berkontribusi terhadap 30% produk domestik bruto atau PDB dunia. Program ini pun juga menyentuh 62% populasi dan 75% cadangan energi global. Dan inisiatif ini pun disebut akan menciptakan suatu pasar raksasa bagi negara-negara yang terhubung. Proyek BRI ini pun disebut ingin menuntaskan masalah kesenjangan infrastruktur sehingga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik maupun Eropa Timur dan Eropa Tengah. Nah, bagaimana menurut kalian terkait laporan ini? Apakah Indonesia wajib waspada? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bos. Oke, kemudian berita kedua yang tak kalah mantap datang dari negara pemilik bahan baku bom nuklir terbesar di dunia yang ternyata merupakan satu negara dengan masyarakat mayoritas Muslim. Nah, negara manakah itu? Apakah Indonesia? Admin kutip dari sumber-sumber berita berikut, diketahui bahwa saat ini dua negara adiputra, yaitu Rusia dan Amerika Serikat, telah menjadi pemilik senjata nuklir yang terbanyak di dunia, bos. Menurut data International Campaign to Abolish Nuclear Weapon menyebutkan bahwa Rusia merupakan negara sebagai pemilik hulu ledak nuklir terbanyak di dunia, yakni sebanyak 5.977 unit. Disusul Amerika sebanyak 5.428 unit, China 350 unit, Perancis 290 unit, Inggris 225 unit, Pakistan 165 unit, India 160 unit, Israel 90 unit, dan Korea Utara memiliki 20 hingga 43 unit. Tapi pemilik bahan baku bom nuklir terbanyaknya ternyata bukanlah mereka semua, bos. Bukan juga China atau bahkan Korea Utara. Namun bahan utama bom nuklir, yaitu uranium, terbesar di dunia ini ternyata dimiliki oleh negara dengan penduduk mayoritas Muslim pecahan Uni Soviet, yaitu negara Kazakhstan. Mengutip data World Nuclear Association pada tahun 2021 silam, Kazakhstan pun telah menghasilkan uranium sebanyak 21.819 ton atau sekitar 45% dari pasokan dunia, bos. Dan ini pun hampir setengah dari pasokan uranium dunia. Kemudian selanjutnya diikuti oleh Namibia sebanyak 12% dan Kanada sebanyak 10%. Nah, cukup ngeri-ngeri sedap nih, bos. Sebagai tambahan informasi, Kazakhstan ini pun sejatinya pernah memiliki 1.400 senjata nuklir, warisan Uni Soviet. Namun sama seperti Ukraina, negara ini pun lebih memilih untuk menyerahkan semuanya ke Rusia pada tahun 1995 dan juga ikut menaikkan perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT. Dan terlepas dari keputusannya untuk tidak menjadi negara bersenjata nuklir, Kazakhstan yang dijuluki pemilik tanah perawan karena banyak wilayahnya yang belum terjamah ini pun ternyata adalah pemilik uranium terbanyak di dunia, bos. Bukan kaleng-kaleng. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo make it sense.